Dalam setiap kasus kematian, selalu ada satu benang merah yang menuntun menuju kebenaran. Tapi bagaimana jika saksi kunci justru berbalik menjadi tersangka utama? Di balik wajah tenang seorang ayah, tersimpan rencana kelam yang menewaskan menantunya sendiri, Brigadir Esko. Kasus yang semula disangka bunuh diri, perlahan membuka fakta mengejutkan. Dalangnya bukan orang lain, melainkan ayah kandung dari istri korban sendiri, Bribtu Rizka Sintiani. Dari rekayasa kematian hingga pengakuan yang mengguncang, inilah kisah nyata yang menggambarkan bagaimana dendam dan harga diri bisa menghancurkan satu keluarga polisi. Saksikan kisah lengkapnya dalam serial Saksi Kunci Berbalik Jadi Tersangka. Ayah Bribtu Rizka dalang di balik kematian Esko. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut cerita. Misteri kematian Brigadir Esko pasca rally perlahan mulai menunjukkan arah baru. Semula, publik mengira kasus itu hanyalah tragedi bunuh diri seorang anggota polisi di Lombok Barat. Tapi penyidik Polda NTB tak mau buru-buru percaya. Ada banyak hal yang tak masuk akal, posisi tali, luka di tubuh korban, hingga ekspresi aneh sang istri, Bribtu Rizka Sintiani, saat jasad suaminya ditemukan di kebun belakang rumah pada pagi 24 Agustus 2025. Rizka saat itu berpura-pura pingsan. Ia berteriak histeris begitu jasad suaminya terlihat tergantung di pohon jambu di belakang rumah keluarga mereka di Dusun Niur Lembang Dalem, Desa Jembatan Gantung. Tangisnya memecah pagi yang seharusnya tenang. Warga berdatangan, sementara beberapa polisi dari Polsek Lembar langsung mengevakuasi jenazah Esko. Namun sejak awal, ada sesuatu yang ganjil di mata penyidik. Kenapa Rizka tampak terlalu siap menemukan suaminya dalam keadaan meninggal? Hari-hari setelah pemakaman, penyelidikan berjalan cepat. Forensik menemukan bahwa luka di leher Esko tak sepenuhnya konsisten dengan gantung diri. Ada bekas cekikan dan memar di bagian rahang bawah yang menunjukkan kemungkinan adanya perlawanan. Dari sinilah arah penyidikan mulai bergeser, bukan lagi soal dugaan bunuh diri, tapi pembunuhan terencana. Salah satu orang pertama yang dipanggil untuk memberikan kesaksian adalah Amak Sayun, ayah kandung Bribtu Rizka. Pria berusia 58 tahun itu dikenal kalem dan tertutup. Ia tinggal tak jauh dari rumah pasangan Rizka dan Esko. Saat penyidik datang membawa surat panggilan, Amak Sayun tidak menunjukkan penolakan. Ia datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih lusuh dan sarung kotak-kotak, dan dengan suara tenang berkata, "Saya ingin bantu polisi, demi keadilan anak saya dan menantu saya." Dalam pemeriksaan pertama di ruang penyidik Mapolres Lombok Barat, Amak Sayun duduk tenang di hadapan AKP Lalu Eka, penyidik utama kasus itu. Wajahnya datar, tatapannya dingin. Ia mengaku mengetahui kabar kematian Esko pagi hari, setelah mendengar teriakan Rizka. Tapi saat penyidik menanyakan di mana ia berada pada malam sebelumnya, jawabannya berubah-ubah. Awalnya ia bilang sedang tidur di rumah, kemudian mengatakan sempat keluar membeli rokok di warung tetangga. Ketidakkonsistenan itu langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan. "Kami hanya tanya jam berapa terakhir kali dia melihat korban," kata AKP Lalu Eka dalam laporan awalnya. Tapi setiap kali ditanya, ia seolah mencari alasan baru. Di luar ruang pemeriksaan, suasana dusun mulai memanas. Banyak warga tak menyangka keluarga polisi seperti Rizka dan Esko bisa terlibat dalam peristiwa kelam semacam itu. Apalagi Amak Sayun dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati di lingkungan sekitar, mantan guru mengaji dan sering membantu kegiatan sosial di masjid. Tapi di balik ketenangannya, tersimpan misteri yang membuat para penyidik makin curiga. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan lapangan menemukan kejanggalan baru. Di dinding belakang rumah Amak Sayun, ada bekas noda yang mirip percikan darah. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa darah itu memiliki kecocokan DNA dengan korban, Brigadir Esko. Bukti itu belum cukup untuk menetapkan siapa pelaku, tapi cukup kuat untuk memperdalam penyelidikan terhadap keluarga Rizka. Saat dipanggil kembali, nada bicara Amak Sayun mulai berubah. Ia tampak defensif, bahkan sesekali menuding polisi, membesar-besarkan kasus. Namun penyidik tetap bersikap dingin. Mereka tahu, di balik sikap keras kepala pria tua itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Setiap kali ditanya apakah ia sempat bertemu Esko sebelum kejadian, ia menjawab, "Saya tidak mau urus-urusan rumah tangga anak saya. Mereka punya masalah sendiri." Kalimat itu justru memperkuat dugaan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Sementara itu, Bribtu Rizka yang sudah lebih dulu diamankan di Mapolda NTB mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia terlihat murung dan jarang berbicara. Ketika mendengar ayahnya dipanggil lagi oleh penyidik, ia sempat menangis diam-diam di ruang tahanan.
Kepada seorang petugas wanita, Rizka berbisik lirih, "Ayah saya orang baik, dia tidak mungkin tega, tapi kalau memang itu yang terjadi, saya siap jujur." Kata-kata itu menjadi sinyal bagi penyidik bahwa ada hubungan rumit di antara Rizka, ayahnya, dan korban. Polisi kemudian menyusun ulang kronologi malam sebelum Esko ditemukan tewas. Dari kesaksian beberapa tetangga, terdengar suara ribut dari arah rumah Rizka sekitar pukul 22 malam. Ada juga yang melihat Amak Sayun berjalan tergesa ke kebun belakang sekitar tengah malam. Saat itu ia membawa senter dan tampak gelisah. Semua potongan cerita itu mulai membentuk gambaran besar di benak penyidik, bahwa kasus ini bukan sekadar konflik rumah tangga, melainkan rencana yang melibatkan lebih dari satu orang. Malam itu, setelah pemeriksaan selesai, AKP lalu Eka menatap berkas laporan sambil menghela napas panjang. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah kasus ini. Di luar gedung, suara hujan turun perlahan, membasahi halaman Mapolres. Dan di tengah malam yang sunyi itu, satu hal mulai jelas, saksi kunci yang selama ini mereka anggap membantu, mungkin justru adalah dalang sebenarnya. Hujan sore itu turun deras di halaman Mapolres Lombok Barat. Di dalam ruang penyidik, berkas kasus kematian Brigadir Esko kini menumpuk tebal di meja AKP lalu Eka. Kasus yang awalnya terlihat sederhana kini menjadi labirin penuh kebohongan dan kepura-puraan. Setelah pemeriksaan pertama terhadap Amak Sayun, penyidik merasa ada sesuatu yang belum diucapkan oleh pria itu. Sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik wajahnya yang tenang. Tim forensik dari Polda NTB baru saja menyerahkan laporan lengkap mereka. Salah satu hasil yang paling mengejutkan adalah temuan jejak darah di bagian belakang rumah keluarga Rizka, tepat di bawah pohon kelapa yang jarang disentuh siapapun. Bekas itu semula dikira hanya noda lumpur. Namun setelah diperiksa di laboratorium, hasilnya positif darah manusia, dan DNA-nya cocok dengan milik Brigadir Esko. Artinya, sebelum jasadnya ditemukan tergantung di kebun, Esko kemungkinan sudah lebih dulu diserang di sekitar rumah. Temuan itu membuat penyidik berpikir keras. Jika benar Esko diserang lebih dulu, siapa pelakunya? Siapa yang terakhir bersamanya malam itu? Semua petunjuk mengarah pada dua orang yang berada di rumah tersebut, Rizka dan ayahnya, Amak Sayun. Namun belum sempat tim melakukan pemeriksaan lanjutan, datang satu petunjuk baru yang membuat semua teori makin rumit, rekaman telepon misterius. Dari hasil penyitaan ponsel milik Amak Sayun, polisi menemukan riwayat panggilan keluar pada pukul 27 dini hari, beberapa jam sebelum jasad Esko ditemukan. Nomor yang dihubungi tidak tersimpan di kontak, namun setelah dilacak, nomor itu milik seorang tetangga yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari kebun belakang. Dalam rekaman panggilan berdurasi 43 detik itu, terdengar suara Amak Sayun yang panik. "Kalau kamu lihat orang lewat ke kebun, jangan ribut, nanti saya jelaskan." Kalimat itu menjadi titik balik penyelidikan. Begitu bukti rekaman diserahkan kepada penyidik, suasana ruang penyelidikan berubah tegang. AKP lalu Eka menatap layar ponsel sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Ia sadar, kalimat sesingkat itu sudah cukup menjadi dasar bahwa Amak Sayun berada di lokasi kejadian pada jam kematian Esko. Hari berikutnya, pria tua itu kembali dipanggil. Kali ini, wajahnya tak setenang sebelumnya. Saat duduk di kursi saksi, tangannya bergetar halus. "Kami menemukan sesuatu dari ponsel Bapak," kata lalu Eka membuka percakapan. Amak Sayun menunduk. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Mungkin itu salah sambung. Tapi rekamannya jelas suara Bapak. Bahkan ada bunyi jangkrik yang sama dengan latar di rumah Bapak. Kenapa Bapak menelepon tetangga dini hari?" Tak ada jawaban. Hanya keheningan panjang. Beberapa detik kemudian, matanya memanas, tapi bibirnya terkunci. Sementara itu, di ruang tahanan Mapolda NTB, Bribtu Rizka menjalani hari-hari yang semakin berat. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, ia jarang tidur. Kadang ia menangis sendiri, kadang dia menatap dinding kosong. Ketika penyidik wanita mencoba menenangkannya, Rizka berkata dengan suara serak, "Saya tidak kuat, Bu, saya tidak mau ayah saya ikut ditahan." Namun ketika ditanya apakah ia tahu apa yang terjadi malam sebelum kejadian, Rizka justru membisu. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, apapun yang ia katakan bisa mengguncang nama baik keluarganya, tapi di sisi lain, diamnya justru bisa menyeret ayahnya lebih dalam. Tim penyidik kemudian melakukan penggeledahan ulang di rumah Amak Sayun. Mereka menemukan beberapa barang yang sebelumnya luput dari pemeriksaan, baju dengan bercak darah di keranjang cucian, seutas tali nilon baru, dan sebilah pisau kecil dengan gagang kayu. Barang-barang itu segera disita. Saat diperiksa di laboratorium, hasilnya mencengangkan,
Bercak darah di baju itu memiliki pola cipratan yang menandakan adanya benturan keras di jarak dekat. Sedangkan pisau kecil itu mengandung sisa jaringan kulit manusia. Tak butuh waktu lama, dugaan penyidik makin kuat. Esko dibunuh lebih dulu sebelum jasadnya digantung untuk diskenariokan sebagai bunuh diri. Kini pertanyaannya tinggal satu, siapa yang pertama kali memukul? Dalam rapat internal Polda NTB malam itu, suasana serius. Semua bukti ditumpuk di meja. Kapolda memerintahkan agar kasus ini ditangani secara profesional, tanpa pandang bulu, meskipun melibatkan anggota kepolisian dan keluarganya sendiri. Kita harus tunjukkan bahwa hukum tidak pilih kasih, katanya tegas. Keesokan paginya, berita di media mulai ramai. Beberapa wartawan sudah mencium aroma besar di balik kasus ini. Judul-judul berita mulai bermunculan. Dugaan pembunuhan terencana Brigadir Esko, polisi telusuri jejak keluarga. Ayah Bribtu Rizka dipanggil lagi, ada bukti telepon misterius. Warga dusun Nyur Lembang dalam geger. Banyak yang tak percaya bahwa Amak Sayun, pria yang sering mengimami salat maghrib di surau kecil, kini disebut-sebut punya kaitan dengan kematian menantunya sendiri. Malam itu, di rumahnya yang gelap, Amak Sayun duduk termenung di teras. Di tangannya, tersisa-sisa abu rokok yang hampir habis. Ia memandangi kebun di belakang rumah, tempat di mana semua rahasia kelam itu bermula. Angin malam berhembus dingin, seolah membawa kembali suara Esko, suara yang mungkin masih terngiang di kepalanya. Dalam pikirannya, satu hal terus bergema, semua ini seharusnya tak sejauh ini. Tapi rencana yang ia buat untuk menegur menantunya kini telah berubah menjadi tragedi berdarah yang menelan keluarganya sendiri. Dan dari jauh, penyidik yang mengawasi dari mobil hitam mencatat satu hal penting malam itu, Amak Sayun masih menyimpan sesuatu, dan rahasia itu akan segera terbongkar. Malam di dusun Nyur Lembang dalam terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah hebohnya pemberitaan tentang kasus kematian Brigadir Esko, warga lebih banyak menutup pintu lebih awal. Tak ada lagi obrolan di teras atau suara anak-anak bermain di jalan tanah. Semua orang seakan tahu, di balik rumah tua berwarna abu-abu di ujung dusun, tersimpan rahasia yang kelam. Rumah itu milik keluarga Bribtu Rizka. Dan di sanalah, semuanya bermula. Beberapa hari sebelum tragedi, suasana di rumah itu memang tegang. Esko dan Rizka kerap bertengkar, bukan hanya soal rumah tangga, tapi juga soal uang dan kepercayaan. Dari keterangan beberapa tetangga, mereka sering mendengar suara benda pecah atau teriakan di malam hari. Kadang Rizka keluar dengan mata sembab, kadang Esko pergi tanpa bicara, ujar salah satu tetangga dalam berita televisi lokal. Namun, yang tak banyak tahu, ada pertikaian yang lebih besar di balik itu semua, antara Esko dan mertuanya sendiri, Amak Sayun. Sebagai kepala keluarga, Amak Sayun merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia pernah memergoki Esko membentak Rizka di depan umum. Bagi pria seusianya, itu adalah bentuk penghinaan besar. Terlebih lagi, beberapa bulan sebelumnya, Esko disebut-sebut punya hubungan dekat dengan seorang perempuan lain di Mataram. Isu itu beredar cepat dan menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan keluarga besar Sayun. Dendam pun mulai tumbuh diam-diam. Berdasarkan hasil interogasi lanjutan, polisi menemukan bahwa malam sebelum kejadian, Amak Sayun datang ke rumah Rizka. Awalnya hanya ingin bicara baik-baik dengan menantunya. Namun, situasi berubah menjadi panas. Esko disebut menolak menuruti permintaan mertuanya yang ingin masalah rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan. Pertengkaran itu memuncak sekitar pukul 22.30. Rizka sempat mencoba menengahi, tapi gagal. Dari sinilah rencana gelap itu muncul. Menurut hasil rekonstruksi sementara, Amak Sayun marah besar. Ia menampar meja dan berteriak, kalau dia tidak mau minta maaf malam ini, saya sendiri yang akan selesaikan semuanya. Rizka menangis dan memohon agar ayahnya jangan bertindak gegabah. Namun, di bawah tekanan dan rasa takut, ia tak bisa berbuat banyak. Dalam kesaksiannya kemudian, Rizka mengaku hanya diam dan menuruti perintah ayahnya untuk tidak keluar kamar apapun yang terjadi. Sayangnya, pintu kamarnya terbuka sedikit, dan dari celah itu, ia melihat bayangan ayahnya berjalan ke arah kebun belakang sambil membawa tali dan senter. Di luar rumah, suasana malam itu pekat. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan desir angin laut dari arah lembar. Esko mengikuti Amak Sayun ke kebun karena mengira mertuanya ingin berbicara empat mata. Tapi begitu sampai di bawah pohon jambu, suara keras terdengar, benturan benda tumpul diikuti teriakan pendek. Itulah mungkin detik-detik di mana semua rencana menjadi nyata. Penyidik menemukan bukti bahwa peristiwa itu tidak spontan.
Dari catatan di ponsel Amak Sayun, ada pesan singkat yang dikirim ke Rizka 2 jam sebelumnya. "Endia usah takut. Besok semua beres. Kamu bisa tenang lagi." Pesan itu dikirim pukul 23 malam. Artinya, sebelum pertengkaran itu terjadi, Amak Sayun sudah menyiapkan sesuatu. Dalam BAP, berita acara pemeriksaan, Rizka akhirnya mengakui bahwa ia tahu ayahnya menaruh dendam kepada Esko. Ia juga tahu bahwa ayahnya menyimpan tali dan pisau kecil di gudang belakang. "Saya pikir ayah hanya ingin menakut-nakuti, bukan membunuh," katanya sambil menangis. Namun, pengakuannya justru memperkuat dugaan bahwa pembunuhan itu sudah direncanakan. Tim forensik menelusuri setiap jengkal kebun belakang. Mereka menemukan 2 tapak kaki besar yang identik dengan ukuran sepatu Amak Sayun, dan satu lagi lebih kecil, diduga milik Esko. Pola tapak menunjukkan perkelahian singkat sebelum korban akhirnya jatuh. Luka di kepala Esko juga cocok dengan ujung gagang kayu dari pisau kecil yang ditemukan sebelumnya. Semua bukti itu memperjelas bahwa tidak ada cara Esko bisa menggantung dirinya sendiri setelah luka separah itu. Semua ini adalah rekayasa? Dalam keterangan saksi lain, malam itu sekitar pukul 1, lampu di rumah Rizka sempat menyala terang. Dari jendela, terlihat 2 sosok bayangan sedang mengangkat sesuatu ke arah kebun. Salah satu saksi mengatakan ia mengira itu hanyalah kegiatan biasa karena mereka sering membersihkan area itu. Baru setelah polisi datang esok paginya, ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Skenario keluarga itu nyaris sempurna. Setelah Esko ditemukan tergantung, Rizka berpura-pura pingsan agar menarik simpati. Amak Sayun segera menghubungi polisi dengan nada panik, seolah baru saja menemukan menantunya tewas. Rencana itu sukses menipu banyak orang, hingga penyidik menemukan kejanggalan demi kejanggalan yang tak bisa lagi ditutupi. Kini, setelah bukti mulai lengkap, polisi menyiapkan langkah besar berikutnya, menangkap Amak Sayun. Tapi mereka tahu, pria tua itu bukan orang yang mudah dikalahkan. Ia keras kepala, tenang, dan penuh perhitungan. Namun, sekokoh apapun kebohongan dibangun, pada akhirnya akan runtuh di hadapan kebenaran. Malam itu, AKP lalu Eka menatap papan kronologi yang kini penuh coretan merah. Garis waktu mulai lengkap, dari pertengkaran, rencana, hingga eksekusi. Ia tahu, hari esok akan jadi hari penentuan. Dan di rumah yang sama, Amak Sayun duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto keluarga kecil Rizka dan Esko yang masih tergantung di dinding. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Maafkan saya, Nak, tapi semua ini sudah terlanjur." Malam itu, udara di dusun Nyiur Lembang dalam terasa berat. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari arah kebun. Di kejauhan, lampu rumah-rumah warga sudah padam, meninggalkan sunyi yang tegang. Tapi di satu rumah, rumah kayu milik Amak Sayun, beberapa mobil polisi tanpa sirene berhenti perlahan. Lampu-lampu dimatikan, pintu dibuka dengan isyarat tangan. Operasi penangkapan dimulai. AKP lalu Eka memimpin langsung. Ia sudah menunggu momen ini sejak berhari-hari. Semua bukti telah dikumpulkan, jejak darah, rekaman telepon, serta keterangan dari Rizka yang kini mulai jujur tentang malam kejadian. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Surat perintah penangkapan atas nama Amak Sayun resmi dikeluarkan. Jam menunjukkan pukul 00.37 dini hari, ketika tim bergerak menuju halaman rumah. Suara langkah sepatu menyentuh tanah basah, disertai desir angin laut dari arah barat. 2 anggota berpakaian preman menyelinap ke sisi belakang, sementara 3 lainnya bersiap di depan pintu. Lalu Eka mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Dalam hitungan detik, ketukan keras terdengar. "Pak Sayun, kami dari kepolisian. Mohon buka pintu," seru lalu Eka. Tak ada jawaban. Hanya suara anjing menggonggong dari jauh. Setelah menunggu hampir 1 menit tanpa respons, tim memutuskan mendobrak pintu. Dengan hentakan keras, daun pintu kayu itu terbuka. Bau asap rokok dan minyak tanah memenuhi udara. Di dalam rumah yang remang, terlihat sosok pria tua duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah dinding. Dialah Amak Sayun. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut sedikit pun melihat belasan polisi berdiri di ruang tamunya. "Saya sudah tahu kalian akan datang," katanya pelan, suara seraknya nyaris tenggelam oleh angin malam. "Tapi saya tidak akan lari." Lalu Eka mendekat dengan langkah perlahan. "Pak Sayun, kami punya cukup bukti untuk menahan Bapak terkait kematian Brigadir Esko. Kami harap Bapak kooperatif." Amak Sayun tersenyum tipis. "Kematian itu sudah digariskan. Kalian hanya datang terlambat." Ucapan itu membuat suasana menegang.
Salah satu anggota polisi memegang borgol, tapi lalu Eka menahannya. Jangan keras-keras, kita bawa dengan baik. Ia tahu, pria di depannya bukan penjahat biasa. Ia adalah seorang ayah yang tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan ketegasan yang berbahaya. Ketika rumah digeledah ulang malam itu, tim menemukan baju panjang dengan bercak darah di bawah lantai bambu ruang tengah. Baju itu dibungkus plastik hitam dan sudah mulai berbau. Di dekatnya, ada pisau kecil dengan gagang kayu yang ternyata masih menyimpan sisa DNA Esko di ujung bilahnya. Semua barang bukti langsung diamankan. Ahmad Sayun hanya duduk dan memperhatikan tanpa kata. Tatapannya kosong, tapi sesekali bola matanya bergerak cepat, seolah mengingat sesuatu. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya, ia berkata lirih, "Saya tidak berniat membunuh. Saya hanya ingin dia mengerti." Namun penyidik tahu, setiap kata yang keluar dari mulut pria itu hanyalah potongan dari rencana besar yang sudah disusunnya. Semua bukti fisik menunjukkan bahwa Esko diserang, dipukul, lalu digantung agar tampak seperti bunuh diri. Rekayasa yang dingin dan terencana. Mobil polisi melaju perlahan meninggalkan dusun. Di dalamnya, Ahmad Sayun duduk di kursi belakang dengan kepala tertunduk. Cahaya lampu jalan menyorot wajah tuanya yang keras, wajah seorang ayah, seorang mertua, dan kini, seorang tersangka pembunuhan. Dari kaca jendela, rumahnya semakin jauh, hanya tinggal bayangan di tengah gelap malam. Dan di halaman rumah itu, foto keluarga kecil Rizka masih tergantung di dinding, berdebu dan retak di bagian kaca. Sesampainya di Mapolda NTB, proses pemeriksaan dilakukan sepanjang malam. Penyidik menanyakan kronologi kejadian berulang kali. Pada awalnya, Ahmad Sayun bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Namun setelah bukti-bukti ditunjukkan satu persatu, mulai dari rekaman telepon, pesan singkat kepada Rizka, hingga hasil forensik darah, wajahnya mulai berubah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin menegur dia, karena dia sudah hancurkan hidup anak saya." Tangannya bergetar ketika berkata demikian. Ia menceritakan bagaimana Esko sering bersikap kasar pada Rizka, bagaimana ia merasa dihina di depan warga. Rasa malu itu menumpuk jadi dendam. Dan pada malam itu, amarahnya meledak tanpa kendali. "Saya hanya ingin dia takut, bukan mati," katanya dengan suara serak. Namun, seperti yang dijelaskan oleh penyidik, niat tak bisa menghapus akibat. Esko sudah meninggal, dan rencana itu tetaplah sebuah kejahatan yang terencana. Pagi menjelang, berita penangkapan Ahmad Sayun menyebar cepat. Wartawan mengepung halaman Polda NTB, menunggu pernyataan resmi. Dalam konferensi pers, AKP lalu Eka hanya mengatakan singkat, "Kami telah mengamankan satu tersangka baru, berinisial AS, ayah kandung dari tersangka utama Bribtu RS. Berdasarkan alat bukti, yang bersangkutan diduga sebagai otak dari tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir Esko." Warga Lombok Barat gempar. Tak ada yang menyangka, kasus yang awalnya disebut tragedi rumah tangga kini melibatkan permainan keluarga yang lebih kelam dari dugaan siapapun. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizka mendengar kabar penangkapan ayahnya dari petugas. Ia terdiam lama, menatap lantai dingin di bawah kakinya. Air matanya jatuh tanpa suara. "Saya sudah kehilangan suami, sekarang ayah saya juga," bisiknya. Hari itu menjadi awal dari babak baru kasus ini. Polisi berhasil mengurai simpul kebohongan yang selama berminggu-minggu menutupi kebenaran. Tapi di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Rizka hanya korban dari kendali sang ayah, atau justru bagian dari rencana besar yang sama? Dan di tengah sunyi tahanan malam, di antara suara rantai besi dan langkah penjaga, Ahmad Sayun berbisik pelan kepada dirinya sendiri. "Anakku, semua ini demi kamu, tapi lihatlah, apa yang tersisa sekarang." Sinar matahari pertama menyelinap masuk melalui jeruji besi di ruang tahanan Polda NTB. Di dalam ruangan sempit itu, dua sosok duduk saling berhadapan, Bribtu Rizka Sintiani dan Ahmad Sayun, ayah kandungnya yang kini resmi menjadi tersangka utama pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli. Wajah mereka sama-sama lelah. Namun di mata keduanya, tak ada lagi kehangatan seorang ayah dan anak. Penyidik mengatur pertemuan itu dengan pengawasan ketat. Kamera rekam dinyalakan, dua petugas berdiri di sisi ruangan, dan AKP lalu Eka memimpin sesi interogasi langsung. Ia tahu, hari itu bisa menjadi titik balik, hari di mana seluruh kepingan kebenaran akhirnya lengkap. "Rizka," ujar lalu Eka pelan, "bapakmu sudah mengaku bahwa ia yang mengatur semua. Tapi kami juga punya bukti, kamu berperan besar malam itu. Kami butuh kalian bicara jujur satu sama lain." Rizka menunduk, jari-jarinya gemetar.
Air mata mengalir tanpa ia sadari. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, Pak. Semua sudah hancur. Ahmad Sayun mengangkat wajahnya, menatap anaknya dengan sorot tajam. Kau tahu apa yang terjadi malam itu, Rizka? Jangan pura-pura lupa. Aku hanya datang karena kau menangis, karena kau bilang Esko menghina keluarga kita. Suasana ruangan mendadak panas. Rizka terisak, suaranya bergetar. Saya memang marah malam itu, ya, tapi saya tidak pernah meminta ayah membunuhnya. Saya hanya ingin ayah bicara baik-baik, bukan menyeret dia ke kebun belakang dan... Cukup, potong Ahmad Sayun dengan suara keras. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Kalau saja kau tidak menangis malam itu, kalau saja kau tidak memancing amarahku, aku tidak akan melakukannya. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan di langit-langit, menemani kesunyian yang menekan. AKP lalu Eka menatap keduanya bergantian. Ia sadar, di depan matanya bukan sekadar dua tersangka, tapi dua manusia yang dihancurkan oleh cinta, ego, dan dendam yang tak terkendali. Bapak dan anak sama-sama menyesal, katanya tenang, tapi kalian berdua harus bertanggung jawab. Rizka menatap ayahnya. Pandangan itu campuran antara benci dan kasih. Ia ingat masa kecilnya, ketika Ahmad Sayun mengajarinya naik sepeda, ketika ia disemangati untuk menjadi polisi wanita pertama dari desanya. Tapi kini, sosok ayah yang dulu ia banggakan justru menyeretnya ke dalam jurang kehancuran. Yah, katanya lirih, kalau ayah benar-benar sayang sama saya, kenapa ayah buat saya jadi pembunuh juga? Ahmad Sayun tak menjawab. Ia menunduk, menatap lantai, menahan air mata yang perlahan keluar. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Saya hanya ingin melindungimu, saya tidak tahu akan begini jadinya. Sesi interogasi berjalan berjam-jam. Keterangan dari keduanya akhirnya saling melengkapi. Malam kejadian, Rizka dan Esko bertengkar hebat di rumah mereka. Esko menuduh Rizka berselingkuh, sedangkan Rizka menuduh Esko membawa perempuan lain ke mes. Emosi memuncak, dan Rizka mengirim pesan singkat ke ayahnya. Yah, saya tidak kuat lagi. Kalau ayah sayang saya, tolong datang. Pesan itu menjadi awal dari bencana. Ahmad Sayun datang bersama keponakannya, Denny, membawa sebatang kayu dan sebilah pisau kecil. Ketika Esko mencoba melawan, pukulan pertama membuatnya tersungkur. Dan dalam kepanikan, Sayun kehilangan kendali. Setelah itu, tubuh Esko dibawa ke kebun belakang, diikat, lalu digantung di batang pohon agar terlihat seperti bunuh diri. Rizka, dalam ketakutan, hanya bisa menangis dan menutupi darah di lantai rumah dengan kain. Skenario itu bertahan hampir seminggu, hingga penyidik menemukan kejanggalan di hasil autopsi. Kalau kau bisa kembali ke malam itu, apa yang akan kau lakukan? Tanya lalu Eka pada Sayun di akhir sesi. Pria tua itu menghela napas panjang. Saya akan biarkan Esko hidup. Biarlah dia hina saya, biarlah dia maki keluarga saya, asal anak saya tidak berakhir seperti ini. Ia menatap Rizka yang menangis terisak. Maafkan ayah, nak, semua ini salah ayah. Namun bagi Rizka, maaf itu datang terlambat. Karirnya sebagai polisi sudah berakhir, namanya tercoreng, dan ia kini menghadapi tuntutan hukum sebagai pelaku pembantuan pembunuhan berencana. Sementara ayahnya menghadapi ancaman hukuman seumur hidup. Dua generasi dalam satu keluarga, kini duduk di balik jeruji besi karena satu malam penuh amarah. Beberapa hari kemudian, suasana di halaman Polda NTB berubah mencekam. Awak media berkerumun ketika dua mobil tahanan keluar dari gerbang. Di dalamnya, Rizka dan Ahmad Sayun dipindahkan ke rutan Mataram. Rizka duduk di sisi kanan, wajahnya ditutupi masker putih. Ia menatap keluar jendela, melihat sekilas langit yang mulai memerah di ufuk timur. Di kursi sebelahnya, ayahnya terdiam, matanya kosong. Tak ada lagi kata yang terucap di antara keduanya. Hanya keheningan yang panjang, seolah dunia telah habis bagi mereka. Sebelum mobil berbelok di tikungan terakhir, Rizka sempat menoleh. Ia melihat sekilas kantor tempatnya dulu bertugas. Tempat ia menegakkan hukum, kini menjadi saksi bagaimana ia sendiri harus dihukum. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Maaf, Esko, aku tidak mampu menghentikan mereka. Aku pun tenggelam bersama dosa itu." 3 minggu kemudian, berkas perkara lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Publik mengikuti persidangan dengan penuh emosi. Jaksa menuntut Ahmad Sayun dengan pasal pembunuhan berencana, sedangkan Rizka dengan pasal turut membantu kejahatan. Di akhir sidang, hakim hanya berkata, tidak ada kebenaran yang lahir dari kebohongan. Tidak ada cinta yang tumbuh dari dendam. Putusan itu membuat ruang sidang hening. Ahmad Sayun menunduk dalam,
Sementara Rizka meneteskan air mata di kursinya. Ia sadar, semua yang ia perjuangkan telah lenyap. Dan di luar gedung, langit Lombok yang kelabu seolah ikut berduka. Kasus kematian Brigadir Esko akhirnya resmi ditutup. Tapi di balik dinginnya berkas perkara itu, ada kisah pilu tentang keluarga yang hancur karena dendam, harga diri, dan amarah yang tak terkendali. Di dalam sel yang sempit, Amak Sayun sering duduk memandangi dinding kosong sambil berbisik. Saya hanya ingin melindungi anak saya, tapi ternyata, saya malah menghancurkannya. Sementara Rizka, setiap malam, masih bermimpi melihat wajah Esko tersenyum di bawah cahaya bulan. Senyum yang kini hanya tinggal kenangan pahit di balik jeruji besi.